Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Angelina. Saya dari kelompok 5. Di sini saya sebagai pembuka pemateri atau pembuka persentase yang berjudul tentang konsep pendapatan. Dan teman-teman saya yang bernama Ridho Wardana, Denny Kurniawan, Nabila Ananda, Sri Rizky, Gina Kalisa, Willy Naga, Dwi Putri, Khairunisa sebagai pemateri, dan Fitriani Hairun sebagai penutup. Untuk mempersingkat waktu, kepada Ridho Wardana kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan, keselamatan, serta umur panjang. Dan tidak lupa, kita mengucapkan sholawat berserta salam atas junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW, karena kita akan mengharapkan syafaatnya di yaumul kelak. Yang saya hormati Ibu Syafridah Hanis selaku dosen teori akuntansi, dan yang saya hormati juga teman-teman saya. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja diskusi kami yang mengenai tentang konsep pendapatan. Dan di sini saya juga akan menjelaskan yang pertama, yaitu pengertian pendapatan. Pendapatan adalah produk dari perusahaan yang diukur atas jumlah aset yang diterima oleh perusahaan. Dilaporkan pada pendapatan aset perusahaan melalui arus yang diterima dari seseorang pelanggan dalam pertukaran untuk produk perusahaan termasuk komoditas dan jasa. Pengertian pendapatan dapat digolongkan atau didefinisikan berbagai macam pengertian. Yang pertama, pengertian pendapatan menurut PHSB. Menurut PHSB, pendapatan adalah aliran masuk atau kenaikan aset suatu entitas atau penurunan liabilitas, atau bisa dikenal kombinasi keduanya. Dari penyerahan atau produksi barang, penyerahan jasa atau kegiatan yang lain merupakan kegiatan utama yang berlangsung terus-menerus dari entitas tersebut. Menurut PSAK pasal 23. Menurut PSAK pasal 23, pengertian pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama satu periode bila arus tersebut masuk itu mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Dan yang terakhir adalah pengertian pendapatan menurut APB. Menurut APB, pengertian pendapatan adalah aliran masuk atau kenaikan aset suatu entitas atau penurunan liabilitas dari penyerahan atau produksi barang yang bisa mengakibatkan kegiatan utama yang berlangsung terus-menerus dari entitas tersebut. Terima kasih. Sumber-sumber pendapatan. Pada umumnya, sebagian besar pendapatan yang dihasilkan oleh perusahaan berasal dari aktivitas utama perusahaan yang bersifat rutin. Namun, perusahaan juga dapat menambahkan pendapatannya dari aktivitas-aktivitas non-operasional yang bersifat tidak rutin. Sumber-sumber pendapatan perusahaan itu dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama, pendapatan operasional atau operating revenue. Pendapatan operasional adalah pendapatan yang berasal dari kegiatan normal atau kegiatan utama yang dijalankan perusahaan. Penyajiannya di dalam laba rugi atau income statement, sebesar bruto yang diterima atas seluruh perolehannya. Jenis-jenis dari pendapatan operasional antara lain: penjualan. Penjualan ialah hasil penjualan barang atau jasa menjadi objek usaha pokok atau utama dalam perusahaan. Penjualan dapat dibedakan lagi menjadi dua bagian. Yang pertama, penjualan bruto, yaitu semua hasil penjualan sebelum dikurangi dengan berbagai potongan atau pengurangan-pengurangan lainnya. Yang kedua, penjualan bersih, yaitu penjualan bersih yang sudah diperhitungkan atau dikurangi dengan berbagai potongan dan pengurangan-pengurangan lainnya. Yang kedua dari macam-macam pendapatan itu adalah potongan pembelian tunai. Potongan pembelian tunai ialah pendapatan yang diterima oleh perusahaan karena pembelian barang secara tunai.
Yang ketiga, penerimaan tambahan dari pembelian. Penerimaan tambahan dari pembelian ialah tambahan barang atau ekstra yang diterima oleh pihak penjual karena perusahaan membeli barang-barang dalam jumlah besar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya itu ada pendapatan di luar operasional. Pendapatan di luar operasional ini merupakan pendapatan yang berasal dari transaksi di luar kegiatan umum perusahaan. Jenis-jenis pendapatan bukan operasional itu antara lain, di aktivitas normal pendapatan itu terdapat pertama itu pendapatan bunga, kemudian pendapatan sewa, dan terakhir itu pendapatan dividen kas. Jadi aktivitas non pendapatan itu yaitu pendapatan penjualan atau pertukaran antara barang dagangan yang dikenal dengan istilah untung, di mana untung ini adalah arus masuk ke dalam aset. Kemudian yang terakhir itu pendapatan luar biasa. Pendapatan luar biasa adalah pendapatan biasa atau normal dan sering terjadi yang mempunyai sifat luar biasa. Misalnya itu seperti transaksi yang bersangkutan tidak diharapkan akan terjadi di masa yang akan datang. Pendapatan ini selalu disajikan secara neto di dalam laporan laba dan sebelum dikurangi pajak penghasilan. Baik, selanjutnya saya akan membacakan tentang karakteristik pendapatan. Karakteristik pendapatan yang membahas tentang aliran masuk atau kenaikan aset, di mana aset dapat bertambah karena transaksi kejadian sebagai berikut. Yang pertama, transaksi yang bersalah dari kreditur dan investasi atau investor. 2. Laba berasal dari kegiatan investasi. 3. Hadiah, donasi, atau temuan. 4. Revaluasi aset yang telah ada. 5. Penyediaan dan penyerahan produk. Selanjutnya, kegiatan yang mempresentasi operasi utama perusahaan dalam klarifikasi. Kegiatan yang membentuk klarifikasi tersebut merupakan statement aliran kas, yaitu operasi dan investasi ataupun pendanaan. Selanjutnya, pelunasan, penurunan, dan pengurangan. Kewajiban produksi dalam pelunasan, penurunan, dan pengurangan juga mendefinisikan pendapatan. Terjadi bila entitas mengalami kenaikan aset. Karakteristik suatu entitas pendapatan didefinisikan sebagai kegiatan kenaikan ekuitas bersih, dikarenakan aset yang masuk itulah yang dapat disebut sebagai pendapatan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Kiki. Untuk kelanjutan dari karakteristik pendapatan adalah produk perusahaan. Nah, jadi oleh Patton dan Littleton yang menyatakan bahwa pendapatan adalah produk perusahaan yang meliputi jasa. Nah, jadi produk perusahaan capaian dari tiap kegiatan produktif. Dengan pengertian ini, pendapatan terbentuk atau terhimpun bersamaan dengan atau selama kegiatan produktif tanpa harus menunggu kejadian atau saat penyerahan produk kepada pelanggan. Selanjutnya ada pada pertukaran. Nah, jadi satuan moneter yang paling objektif adalah kalau jumlah rupiah tersebut merupakan hasil transaksi atau pertukaran antara pihak independen, maka pendapatan untuk suatu periode merupakan akumulasi pendapatan yang diukur secara objektif. Kemudian berbagai bentuk dan nama. Pendapatan adalah konsep yang bersifat generik dan mencakupi semua pos dengan berbagai bentuk dan nama apapun. Selanjutnya adalah untung. Nah, jadi untung dapat dibedakan menjadi 4 sumber atau karakteristik, yaitu yang pertama peripheral dan incidental. Yang kedua transfer non timbal balik dengan pihak lain. Yang ketiga penahanan aset. Dan yang keempat adalah faktor lingkungan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengukuran pendapatan. Pendapatan diukur dalam satu nilai tukar produk dalam suatu transaksi yang bebas. Nilai tukar tersebut menunjukkan ekuivalen kas atau diskonto tunai dari uang yang terima atau yang akan terima dari transaksi penjualan. Ikatan Akuntansi Indonesia juga menganut prinsip yang sama, yaitu mengukur pendapatan berdasarkan nilai wajar imbalan yang diterima atau yang dapat diterima. Yang dimaksud nilai wajar di sini ialah
suatu jumlah di mana suatu aset mungkin dapat diukur antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar. Pada beberapa hal, nilai tersebut mungkin ekuivalen dengan harga yang disepakati dari transaksi dengan pembeli. Namun demikian, cadangan tertentu harus dibentuk sampai kas benar-benar diterima. Apabila pengumpulan kas relatif pendek, maka potongan tersebut dapat dihiraukan. Ada 3 alasan yang mendukung perlakuan ini, yaitu 1. Pada tingkat potongan yang rendah, jumlah yang relatif kecil tidak akan mempengaruhi pengukuran pendapatan. Contohnya, penjualan secara kredit dengan potongan 10% dan akan dibayar dalam 60 hari akan menghasilkan potongan kurang dari 2% dari total pendapatan. 2. Karena potongan dapat diklasifikasikan sebagai bagian dari total pendapatan, pengaruh utamanya ada pada masalah pengakuan. Potongan harus segera dicatat setelah pendapatan diakui. Akan tetapi, apabila jumlah potongan tidak material, maka pengaruhnya terhadap laba periode juga tidak begitu besar. 3. Penggolongan pendapatan yang timbul dari penjualan yang disertai potongan dapat diakui sebagai rugi dan akan mengurangi pendapatan. Pengakuan pendapatan adalah suatu konsep yang berkaitan dengan masalah kapan dan bagaimana sesungguhnya pendapatan itu muncul atau menjadi ada. Pengakuan pendapatan menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK nomor 23 yaitu: pertama, kebijakan akuntansi yang dianut untuk pengakuan pendapatan termasuk metode yang dianut untuk menentukan tingkat penyelesaian transaksi penjualan jasa. Kedua, jumlah setiap kategori signifikan dari pendapatan diakui selama periode tersebut termasuk pendapatan dari penjualan barang, jasa, bunga, dividen, dan royalti. Pendapatan yang diatur oleh PSAK memiliki syarat lebih ketat, yaitu adanya unsur terpenuhinya syarat pengakuan pendapatan maupun harus terpenuhinya kemungkinan besar manfaat ekonomi sehubungan dengan transaksi tersebut akan mengalir ke entitas. Ukuran untuk menilai adanya kemungkinan besar manfaat ekonomi akan mengalir ke entitas menunjukkan bahwa PSAK sangat konservatif terhadap pengakuan pendapatan. Kriteria pengakuan pendapatan. Pertama, definisi item dalam pertanyaan harus memenuhi definisi salah satu dari 7 unsur laporan keuangan, yaitu aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, beban, keuntungan, dan kerugian. Kedua, item tersebut harus memiliki atribut relevan yang dapat diukur secara andal, yaitu karakteristik, sifat, atau aspek yang dapat dikuantifikasi dan diukur. Yang ketiga, relevansi informasi mengenai item tersebut mampu membuat suatu perbedaan dalam pengambilan keputusan. Keempat, reliabilitas informasi mengenai item tersebut dapat digambarkan secara wajar, dapat diuji, dan netral. Sebagai tambahan, pada 4 kriteria pengakuan secara umum yang telah dijelaskan sebelumnya, pendapatan dan keuntungan umumnya diakui apabila: pertama, pendapatan dan keuntungan tersebut telah direalisasikan. Kedua, pendapatan dan keuntungan tersebut telah dihasilkan karena sebagian besar dari proses untuk menghasilkan laba telah selesai. Pendapatan diakui setelah suatu produk selesai diproduksi dan penjualan benar-benar telah terjadi yang ditandai dengan penyerahan barang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya Fitriani